Pada masa Nabi Muhammad, ada periode ketika suku Quraisy di Mekah melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim, kelompok keponakan Nabi Muhammad, bersama keluarga dan pengikutnya. Kejadian ini terjadi pada masa awal Islam dan merupakan bagian dari periode perlawanan terhadap Islam oleh suku Quraisy yang dominan di Mekah. Penyebaran Islam di Mekah mengganggu adat istiadat dan tatanan sosial yang telah ada sejak lama di kalangan suku Quraisy. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menantang banyak aspek dari kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang telah menjadi bagian penting dari budaya dan praktik suku Quraisy. Adat istiadat pada masa itu sangat terkait dengan kebiasaan penyembahan berhala, praktik-praktik keagamaan, dan hierarki sosial yang didasarkan pada kekayaan, suku, dan status. Kedatangan Islam dengan prinsip-prinsipnya yang menyerukan keimanan kepada satu Tuhan, menolak penyembahan berhala, serta menegaskan kesetaraan di hadapan Allah, mengganggu fondasi dari tatanan yang ada. Reaksi terhadap penyebaran ajaran Islam dan keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyebarkan pesan agama baru ini menimbulkan ketegangan di antara suku Quraisy. Hal ini dipicu juga dengan adanya beberapa tokoh besar Quraisy yang memeluk Islam, antara lain Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian disusul Umar bin Khattab, yang menyebabkan Bani Hashim dan Muthalib bersatu untuk melindungi sesama kaum mereka, yakni Nabi Muhammad sebagai keturunan dari klan Muthalib. Para pemimpin dan tokoh penting dari suku Quraisy yang merasa terancam dengan penyebaran Islam, serta kekuatan yang diusungnya, merespons dengan keras terhadap Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Tindakan pemboikotan ini diprakarsai oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Umayyah bin Khalaf. Pemboikotan terhadap Bani Hashim, yang merupakan keluarga Nabi Muhammad, adalah salah satu bentuk dari upaya para pemimpin suku Quraisy untuk menekan penyebaran Islam. Mereka berusaha untuk mengisolasi dan melemahkan kelompok yang menjadi pangkal penyebaran agama baru tersebut dengan harapan agar Islam dapat dicegah untuk berkembang lebih lanjut di kalangan suku Quraisy. Dengan demikian, penyebaran Islam yang mengganggu adat istiadat dan tatanan sosial yang telah mapan di kalangan suku Quraisy menjadi salah satu faktor utama yang berujung pada pemboikotan terhadap Bani Hashim dan pengikut-pengikut mereka. Hal ini mencerminkan ketegangan yang muncul akibat perubahan besar yang dibawa oleh Islam dalam masyarakat pada saat itu. Pemboikotan ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan dan mengisolasi Bani Hashim, yang merupakan keluarga Nabi Muhammad, karena mereka menjadi pengikut Islam. Suku Quraisy tidak menyukai penyebaran ajaran Islam yang membahayakan posisi dan kekuasaan mereka di Mekah. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengisolasi Bani Hashim, menarik dukungan ekonomi dan sosial dari kota tersebut. Bani Hashim dilarang melakukan transaksi bisnis, menikah, atau menjalin hubungan dengan suku Quraisy lainnya. Blokade ini juga termasuk larangan menikahi wanita dari Bani Hashim serta membeli atau menjual barang dagangan kepada mereka. Pemboikotan terhadap Bani Hashim memunculkan kondisi sulit yang sangat mengkhawatirkan, terutama dalam hal ekonomi dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan dan air. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan pasokan makanan yang cukup dan juga akses terhadap sumber air bersih. Kondisi ini menimbulkan penderitaan fisik dan emosional yang besar bagi Bani Hashim dan pengikut-pengikut mereka. Namun, di tengah kondisi sulit ini, keberanian dan kesetiaan mereka terhadap Islam dan Nabi Muhammad tidak tergoyahkan. Meskipun menghadapi tekanan ekstrim dan kekurangan yang berat, mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka. Kepercayaan mereka pada ajaran Islam dan pada Nabi Muhammad memberi mereka kekuatan untuk bertahan di tengah cobaan yang sangat berat tersebut.
Kesetiaan dan keberanian Bani Hashim serta pengikut-pengikut Nabi Muhammad menjadi bagian dari cerita yang menginspirasi tentang kegigihan dalam menjaga keyakinan dan nilai-nilai yang diyakini, meskipun dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Setelah 3 tahun pemboikotan terjadi perbedaan pendapat di antara suku Quraisy. Terdapat anggota-anggota suku Quraisy yang tidak sepakat dengan perlakuan tersebut terhadap Bani Hashim. Beberapa di antara mereka merasa bahwa pemboikotan tersebut tidak adil atau terlalu keras. Karena itu, mereka bersedia untuk memenuhi suatu perjanjian untuk mengakhiri pemboikotan terhadap Bani Hashim. Perjanjian tersebut adalah hasil dari kesepakatan antara beberapa anggota suku Quraisy yang bersimpati terhadap Bani Hashim. Mereka menilai bahwa pemboikotan yang telah berlangsung selama 3 tahun itu telah cukup dan harus diakhiri. Akhirnya, perjanjian ini memungkinkan untuk mengakhiri kondisi isolasi terhadap Bani Hashim dan membawa penyelesaian terhadap konflik tersebut di Mekah. Pemboikotan terhadap Bani Hashim memiliki dampak besar pada kesehatan dan kehidupan mereka. Kondisi isolasi ekonomi yang berlangsung selama 3 tahun menyebabkan kesulitan ekstrim bagi kelompok tersebut. Mereka mengalami kekurangan makanan, sumber daya, dan dukungan sosial yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit. Situasi ini sangat mempengaruhi Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang terkait dengan Bani Hashim. Kondisi sulit ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk mencari lingkungan yang lebih aman. Akibatnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk pindah ke Madinah untuk menghindari ancaman terhadap dirinya dan para pengikutnya yang semakin meningkat. Pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah, yang dikenal sebagai hijrah, tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri dan pengikut-pengikutnya, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung bagi umat Islam yang baru terbentuk. Hijrah ini menjadi titik awal dari penyebaran Islam dan pembentukan masyarakat Muslim yang kuat di Madinah. Peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim menunjukkan perlawanan dan keteguhan pengikut Islam di masa awal Islam yang menghadapi tekanan dan penindasan dari kelompok yang tidak setuju dengan ajaran baru tersebut. Ini adalah salah satu bagian dari sejarah awal perkembangan Islam yang mencerminkan tantangan dan ketabahan dalam mempertahankan keyakinan di tengah tekanan dan isolasi sosial.